apa kabar Teh Siva? Alhamdulillah, TGG sehat. Nah, ini posisinya tuh. Alhamdulillah. Ini settingan HP-nya Kapan jadi main-main gitu. lagi ke TikTok? Iya, kapan ya? Aduh, sekarang teh terbatas banget ya kalau lagi pandemik ini mah pergi kemana-mana teh. Mm-mm. Buat para moms yang udah bergabung sama kita, barangkali masih ingat sama Bidan Syifa. Ayo, instruktur yang Hai. Hai Mas, aduh berapa tahun ya? Berapa tahun yang lalu? Iya, sekarang Teh Syifanya udah di luar kota, tapi masih sering kontak sama kita. Alhamdulillah ya Teh Syif ya. Alhamdulillah, iya. Tambah ramai ya KMC, alhamdulillah. Nah, ada yang jempolin dah. Aduh, Ada muka Teh aku kita tuh, Teh kepotong. kita. Teh, kemarin kita katanya akan ngebahas tentang tentang kenali Lah. permasalahan kesehatan pasca persalinan. Nah, menurut kan biasanya suka ada ya ibu-ibu yang baru melahirkan, apalagi kalau masih muda, gitu ya, mengenal tanda bahaya persalinan atau apa aja yang pasca persalinan, apa aja yang harus kita antisipasi setelah tips-tipsnya dong, Pak. Oke. Suara Siva putus-putus nggak ya? Sinyalnya lagi ini mau hujan. Nah, kalau misalnya putus-putus kasih tahu ya. Oke. Oke, yang pertama-tama pasti ngucapin selamat dulu. Alhamdulillah, barokallah buat para orang tua baru yang udah lahiran. Melahirkan itu proses yang luar biasa ya, berkesan banget. Percaya deh, udah berapa tahun pun nanti kalau misalnya nyeritain proses persalinan pasti inget banget. Bener nggak TGG? Benar. Kadang kalau misalnya ditanya lahirnya tanggal berapa, tar, jam berapa misalnya ya, tar, bisa mikir gitu. Tapi kalau begitu ditanya waktu lahiran gimana, ceritain, itu pasti lancar banget ya nyeritainnya. Karena emang proses persalinan itu berkesan banget buat ibu, buat ayah, sebenarnya sama buat bayinya juga. Dari situ setelah lahiran itu apakah drama persalinan selesai saat itu. Setelah itu kita memasuki fase baru, babak baru menjadi orang tua. Nah, inilah biasanya ada adaptasi. Adaptasi itu biasanya ada secara dua, secara fisik sama psikologis. Kalau secara fisik jelas ya, dulu yang perut yang gede asalnya tempat dari bayi, terus tiba-tiba meletot kecil, perlu waktu untuk pemulihan. Lalu payudara yang asalnya biasa aja sekarang harus mengeluarkan ASI, itu ada proses adaptasi. Lalu adaptasi fisik apalagi ya, kebiasaan yang biasanya bangun tidur tuh udah urusannya ngurus diri sendiri atau ngurus suami. Sekarang ditambah ngurus dede bayi. Jam tidur berubah, begadang, banyak banget deh gitu ya. Nah, ternyata perubahan fisik ini bisa ngaruh ke psikologis. Jadi umumnya kelelahan, terus merasa tidak berdaya. Aduh, saya kok nggak bisa sih gendong bayi, kok nggak bisa, caranya mandiin bayi gimana sih gitu ya. Nah, perasaan-perasaan itu yang biasanya ngaruh ke psikologis ibu. Makanya ketika lahiran itu perlu support system yang baik gitu TGG. Support system tuh yang paling deket banget suami yang pasti ya gitu. Perlu dukungan suami. Kalau misalnya masih tinggal sama orang tua, perlu dukungan orang tua dan juga dari mertua gitu. Awal dulu deh. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bisa lari teuing nih. Iya, gini kan biasanya nih kalau rata-rata pasien suka nanya ya, masalah
lagi nifas kan, saya lagi masuk masa nifas gitu, terus tiba-tiba kok kayak apa ya, nggak pede gitu, takut nggak benar ngurus anak, ntar ujung-ujungnya diomelin mertua gitu kan, atau misalnya kan ada yang kayak gitu, kalau misalnya kita tinggal sama orang tua suami atau misalnya sama orang tua sendiri gitu, udah capek begadang, mungkin itu kan jadi faktor penyebab mungkin ya, jadi stres ke kitanya gitu. Kira-kira selain dukungan dari suami atau keluarga, apakah misalnya ada yang harus kita lakukan biar kita tetap happy gitu selama masa nifas, biar asinya banyak tetap, jadi nggak stres gitu teh gitu. Nah itu teh banyak banget yang mereka tanya gitu. Nah gimana tuh teh? Yang harus kita benar-benar yakini adalah Allah menitipkan bayi ke kita dengan kesanggupan kita, itu dulu. Kalau misalnya kita udah ingat itu, yakin pasti semua tantangan itu bakalan kita taklukkan lah ya istilahnya. Karena menjadi orang tua itu adalah proses proses baru untuk si pasangan. Jadi bukan hanya ibunya tapi ayahnya juga. Nah, si ibu dan ayah ini yang harus kerjasama supaya abis lahiran itu dramanya nggak begitu memuncak. Kita bisa preparation sebelumnya. Jadi di fase kehamilan itu boleh baca-baca. Nah, baca-bacanya juga hati-hati. Terus yang suka nonton sinetron juga hati-hati. Karena kalau di sinetron itu ya, kalau lahiran teh asa gogorokan ya. Lalu lahiran teh begitu gitu. Padahal kan sebetulnya bukan seperti itu. Jadi kita pilih apa yang mau kita baca, apa yang mau kita tonton. Karena itu akan masuk ke alam bawah sadar kita. Nah, kalau misalnya udah yang belajar hipnosis ini, pasti apa yang kita lihat berulang itu akan masuk ke alam bawah sadar kita. Nah, ketika masuk ke alam bawah sadar kita secara nggak langsung, akhirnya kita melakukan itu. Contoh yang tadi TYG misalnya, persalinan itu teriak-teriak segala macam. Kita senang gitu ya nonton sinetron, senang. Itu akan masuk sebenarnya ke alam bawah sadar kita, menciptakan satu pemahaman bahwa proses persalinan itu berteriak. Nah, itu yang harus kita saring. Kita harus jadi orang tua yang pintar untuk memilih apa yang kita baca dan apa yang kita lihat. Itu sumber bacaan juga sekarang begitu di Google banyak banget ya. Nah, dilihat sumber bacaan apakah dia dari blog pribadi. Nah, kita kalau udah baca blog pribadi artinya itu pengalaman. Pengalaman itu bisa sesuai dengan data ilmiah, bisa tidak, benar kan ya? Nah, kalau pengalaman itu subjektif banget gitu. Jadi kalau itu ya sekedar kita tahu aja. Kalau misalnya mau secara ilmiahnya, kita cari sumber-sumber yang website yang memang resmi. Apakah itu dari Ikatan Dokter, Ikatan Bidan gitu ya, atau dari WHO, itu boleh. Jadi dari pemilihan sumber bacaan. Terus sekarang nih banyak kelas-kelas online dari Mutiara Ciputra juga ada gitu ya. Kelas online persiapan menjadi ibu. Kalau asuhan saya ada untuk yoganya. Jadi prenatal yoga, saya punya asuhan kelas ibu.id. Itu ada prenatal yoga untuk couple. Contohnya nih, kenapa sih mesti couple? Karena kadang bukan hanya ibu loh TGG yang bingung pas lagi fase nifas, tapi si ayah juga. Saking bingungnya kadang suami tuh jadinya nge-freeze, maksudnya dia diem aja waktu istrinya panik, dia diem aja gitu. Atau enggak jadi ikutan hebring. Jadi ikutan lebih riweuh gitu ya. Karena sebetulnya iya, ada kan ya. Nah, karena apa? Karena si ayah juga sama, tidak tahu. Apalagi ayah baru gitu ya, anak pertama. Saya harus apa? Saya harus gimana? Nanya istrinya ngomel gitu ya. Harus nyiapin apa, bingung gitu. Jadi persiapan itu yang bisa dilakukan di fase kehamilan. Karena kan kehamilan santai nih gitu. Kalau udah ada bayi kan hektik. Nah, pas fase kehamilan itu boleh tuh cari-cari kelas bersama si ibu sama si
ayahnya, calon ibu dan calon ayah. Jadi kita punya ilmu. Jadi nanti ketika sudah lahiran, oh ini darah nifas gitu ya. Oh ternyata perasaan saya tuh kalang kabut, nggak pararuguh. Oh ternyata memang perubahan hormon di tubuh saya. Oke gitu ya, nggak masalah. Oke saya harus bisa ngelewatinnya. Si ayah juga jadi tahu, oh itu lagi nih ditawarin gitu ya, Bun mau makan nggak gitu, Bun ini ada teh manis gitu kan. Jadi hal kecil ya, hal kecil tapi itu means a lot buat ibu nifas, beneran deh. Gitu. Iya. Suami malah cuek gitu ya teh ya, terus dianya sibuk sama kerjaannya, main handphone, sementara kita lagi capek, anak rewel, udah buyar. Iya. Gitu. Iya. Kita ada Boleh. Dokter Lina, alhamdulillah Dokter Lina kemarin baru lahiran teh. Oh, Dokter Lina, assalamualaikum, barokallah. Ketiga ya dok ya. Ada Dokter Vina Verisa, alhamdulillah katanya Pengantin juga sekarang lagi oh sih teh. iya. Oh alhamdulillah, Dokter Vina. Sehat selalu ya sama calon dedeknya. Jadi dekat. Nah, gini ya. Nah, sip. Nyari posisi deh tadi. Iya sih teh, emang bener ya faktor lingkungan dan kayak itu maksudnya besar sekali ya, yang apa pengaruhnya buat yang butuh ini. Apalagi ya itu kalau misalnya kita belum ada pengalaman sama sekali ya, benar teh baca-baca itu boleh disarankan baca-baca, cuma ya kita harus pilih-pilih, dan kata pilih itu dilihat dari sumbernya yang kalau misalnya itu kan pengalaman, misalnya pengalaman saya sama Teh Sika beda ya teh ya, misalnya ambang nyeri saya rendah banget, alhamdulillah. Nah itu sih makanya kita juga bisa mengontrol diri sendiri, tahu oh iya saya katanya kuatnya sampai mana, nah gitu. Jadi jangan dipukul rata, oh iya begitu enggak gitu kan ya teh. Iya benar. Teh, ada pertanyaan. Ada yang nanya nih teh. Gimana? Dari Teh Salsa Bigail. Katanya teh, apakah baby blues termasuk masalah kesehatan pasca persalinan, pasca melahirkan? Oke, Teh Salsa baru lahiran mungkin ya. Selamat dulu Teh Salsa. Ya. Baby blues, benar banget. Baby blues itu kalau menurut data dialami sekitar 68% pada ibu pasca salin. Artinya apa? Banyak banget. Baby blues itu saya, kalau boleh sharing, saya 2 kali lahiran, 2 kali baby blues. Kenapa? Karena memang adaptasi tiap orang itu berbeda. Baby blues itu wajar ketika kita bisa melaluinya. Jadi baby blues itu karena kan di dalam tubuh kita tuh perubahan banget ya. Hormon yang asalnya hamil langsung dia ketika lahiran hormon hamilnya habis, berubah hormon menyusui gitu ya. Perlahan-lahan. Nah, dalam perubahan hormon, perubahan fisik itu ngaruh ke stresnya kita. Nah, stresnya kita itu yang tadi kita bahas di awal, perlu support system yang baik gitu ya. Kalau udah anak kedua, nah anak pertamanya caper, stres juga kita. Nah jadi baby blues itu wajar dan segera diatasi. Jadi tipsnya adalah utarakan. Jadi apa yang kita rasain? Kalau saya dulu waktu anak pertama TGG, apa coba? Nangisnya karena apa coba? Pengen diambilin minum. Air putih. Itu hal sepele sebetulnya ya. Kan kalau saya yang pertama kebetulan dapat lahirannya sesar, yang kedua normal. Nah, jadi kan pemulihannya beda ya kalau yang sesar itu gitu. Jadi lebih lebih slow lagi gitu bergeraknya karena ada bekas operasi.
Nah, saya bisa ngurus bayi saya bisa mandiin, saya bisa nyusuin, alhamdulillah. Tapi saya lupa untuk merhatiin diri saya. Nah, itulah yang harus disampaikan. Jadi kalau misalnya bunda-bunda ada yang ngerasain apa ya, enek gitu ya, kepengen gitu di hati ketika setelah lahiran, sampaikan sama suami atau ibu mertua atau mama gitu ya. Hal kecil pun jangan takut diketawain, beneran. Saya waktu itu gara-gara air putih, jadi saya nangis ya hari ke-7 TGG. Hari ke-7 nangis gitu ya. Sampai kaget kan suami sama mama tuh, sampai kaget. Kenapa? Pengen minum. Padahal maksudnya kalau lihat itu kan bidan gitu ya, tapi ya gitu dia, karena proses persalinan dan adaptasi masa nifas itu adalah pengalaman semua ibu gitu. Jadi tidak usah malu untuk mengungkapkan, sampaikan ke suami. Jadi jangan ngenek di dalam karena berbahaya. Justru yang ngenek di dalam itu berbahaya. Dia nahan, khawatirnya akan terjadi depresi gitu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi hal kecil apapun, kayak saya minta minum atau minta tolong ambilkan nasi, siapkan makanan gitu ya, atau hal kecil misalnya minta gendongin dedek bayinya dulu, saya mau mandi gitu, itu harus disampaikan. Itu cara tips biar baby bluesnya terlalui dengan baik, itu aja sih, disampaikan, diutarakan gitu. Lebih ke kerjasama dan ini ya apa namanya, langsung tuning si keluarga dan suami kita ya. Iya benar. Oh iya, jangan lupa suami atau para ayah itu apa yang namanya, nggak bisa dikasih kode. Nah, suami itu kemampuan berpikir logikanya lebih tinggi dibanding rasa. Itu udah qadarullah banget, udah diciptakan Allah seperti itu. Makanya kita jangan kode-kodean, aduh haus ya gitu misalnya gitu doang, aduh haus, terus suami tuh ya diem, kenapa katanya si bunda teh. Jadi langsung disampaikan, ayah tolong gendong adek gitu ya, ayah boleh minta tolong saya ambilkan minum gitu. Jadi langsung, nggak usah pakai kode-kodean. Beneran nggak ngaruh teh. Ih, mending gak peka ujungnya gitu aja ya. Iya ya Allah. Gitu. Ya, ini lumayan ya, ada banyak yang nonton. Ada kemarin ya. Kemarin ikutan e-course di kelas aku tuh. Wah, terus apa ya? Terus ada Mam Hasna, ada lahiran. Alhamdulillah, semangat mengasih ini ya. Kalau Nabi dan Syifa itu harus happy, mau ibu hamil, ibu yang mau melahirkan, ibu menyusui, semuanya harus happy biar vitaminnya banyak, biar ASI-nya banyak, hormon-hormonnya juga lebih baik gitu. Coba. Alhamdulillah. Kita sampai jam 2 nih Teh, dikasih waktunya nih sejam. Wah iya, masih bisa cerita-cerita lagi. Ada bunda-bunda yang nanyain nggak? Ada nih Teh. Kita lanjut ya dari nih, ada Bu Bidan yang lain juga ikutan ya. Dan Tarif dan Nia, dan Nina, semuanya nih. Aduh, sono. Iya, ayo kesini lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan ada dari Oscar Colors katanya. Teh, gimana cara mengatur jam benar untuk ibu yang habis melahirkan biar tetap sehat juga? Kan kita juga begadang, jadi berantakan pola tidurnya. Gitu. Jadi gimana caranya mengatur? Pola tidur ya. Nah, adik bayi itu dia ketika tidur adalah fase pertumbuhan yang optimal untuk otaknya dia gitu ya. Cuman ingat di 1 bulan pertama itu bayi rentan kena kedinginan dan bilirubin, peningkatan bilirubin. Aduh udah lupa ya istilahnya. Kedinginan.
khawatir kedinginan dan juga hiperbilirubin. Nah, ini hiperbilirubin itu bisa dicegah dengan pemberian ASI yang cukup. Pemberian ASI yang cukup kayak gimana? Yang pasti yang pertama itu prinsipnya kan on demand ya. Yang kedua, bila bayi terlalu lama tidur dibangunkan adik bayinya. Nah, jadi ketika bayi tidur, bundanya boleh tidur. Bayinya bangun, bunda ikutan bangun. Dan pembiasaan adik bayi itu boleh kita biasakan waktu malam adalah tidur, siang bangun. Ini 3 bulan pertama TGG. Jadi 3 bulan pertama itu kita kenalkan ke bayi pembiasaan tidur malam dan bangun siang. Itu. Nah, caranya gimana? Siang tuh lebih sering dibanguninnya. Caranya kan dikit-dikit ya, di telapak kakinya dikit ini. Dia akan bangun, dia akan nangis terus bangun. Nah, sambil dikasih tahu, "Ade, ini siang, bangun ya, banyak bangun ya," gitu, diajak ngobrol. Kadang kita lupa bahwa adik bayi itu pintar. Dia itu mengerti sebetulnya yang ibunya maksud dengan caranya dia. Gitu, bukan dengan bicara karena kan dia belum bisa bicara ya. Tapi dia ngerti. Nah, ketika malam kita kasih suasana lampunya temaram, gelap gitu ya, sambil dibilang, "Ade, sekarang malam, bobo ya yang tibra." Itu pembiasaan. Insya Allah kalau 3 bulan pertama ini pembiasaannya jalan, kedepannya dia jadi lebih aktif siang dan malam lebih mudah tidurnya. Itu. Nah, cuman memang pas lagi fase pembiasaan ini, bayi kan akan sering bangun untuk nyusu tuh. Pas bayi lagi tidur, ya kita ikutan tidur. Walaupun siang nggak apa-apa tidur siang. Zaman dulu mah ada mitos ya TGG. Kalau tidur siang teh darah putihnya naik. Ya, itu mitos, sebetulnya itu mitos. Jadi ketika bayi tidur, tidurlah, ikut tidur juga kitanya, istirahat yang cukup. Gitu. Dan pembiasaan. Jadi yang pertama tadi pembiasaan waktu tidur siang dan malam. Pengenalan waktu tidur siang dan malam. Yang kedua, ketika ada bayinya tidur, kita boleh ikutan tidur. Biar kita tetap fit juga. Gitu. Betul. Siapa tadi? Teh Tosca, mudah-mudahan menjawab ya. Iya, jadi kalau yang kemarin melorot. Jadi kalau memang sih ya Teh, kita juga menghargai sih ya apa yang orang tua kita anjurkan. Jangan tidur siang, tapi kan nanti cara kita komunikasi sama orang tuanya juga lebih baik lagi. Jadi sampai durhaka ya, nanti nggak mau kata orang tua kamu gitu ya. Gitu, kasih itu disampaikan dengan baik. Gitu, karena emang sekarang kalau dulu kan emang lekat banget sama mitos-mitos mungkin ya Teh ya. Iya. Ada lagi nih Teh, pertanyaan masih lanjutan dari Tosca Colors, katanya vitamin apa sih Teh yang cocok untuk ibu biar tetap fit? Kalau vitamin sih sebenarnya dari pemenuhan kebutuhan makanan harian kita. Kalau makanan harian kita udah memenuhi gizi, dulu mah gizi seimbang ya. Kalau sekarang tuh kan dalam satu piring itu ada 4 komponen makronutrients. Nah, kalau udah memenuhi ini udah cukup insya Allah sebetulnya. Untuk vitamin tambahan lainnya, karena masa nifas ada pengeluaran darah, boleh suplemen penambah darah. Itu vitaminnya. Untuk vitamin ASI silahkan apa aja kalau vitamin ASI mah, karena booster ASI terbaik adalah hisapan bayi. Itu udah. Jadi vitamin yang lain itu booster silahkan. Jadi itu biasanya lebih ke kualitas kali ya. Kalau secara kuantitas, secara jumlah ASI akan banyak ketika bayi sering menghisap gitu. Jadi vitaminnya yang dikasih dokter apa aja boleh. Boleh ya. Susu juga boleh ya. Boleh. Mau susu biasa, yang mau susu almond, soya, mau susu menyusui boleh itu. Itu suplemen aja sih, tambahan aja. Kan ya.
Gitu intinya mah tetap ke gimana cara kita menjaga diri kita karena kita yang tahu. Betul. Apalagi ya nih Teh. Oh iya, aku juga sempat loh Teh kayak waktu pas abis lahiran. Jadi dulu anak aku tuh rewel kan kalau malam-malam. Nah, sementara kita kan baru pulang kerja gitu kan. Terus udah gitu memang sih ada keluarga yang bantu. Cuman kan kadang-kadang kita tuh suka gak enak gitu ya. Aduh, ibu bangun terus tiap anak aku nangis gitu ya. Suka jadi kasihan gitu. Terus kadang-kadang aku tuh ngebangunin si suami, ya bangun dong gitu. Terus bantuin itu ibu nangis, dedek nangis digendong sama ibu gitu kan. Terus yang suami kan memang dia pengen belajar gitu. Cuman mungkin namanya orang tua ya, terus cucu pertama juga. Aduh hariwah, udah sama ibu aja. Kadang-kadang emang ada rasa cemburu ya. Pernah loh Teh, aku pernah ada rasa cemburu. Oh iya. Sama neneknya terus gitu. Iya. Nenek aku sama neneknya terus gitu ya. Kitanya kapan gitu. Cuman ya mungkin ada fasenya mungkin ya Teh ya gitu. Jadi mungkin orang tua pengennya kita istirahat dulu gitu ya. Terus karena capek pulang. Jadi ya itu mungkin ya kalau sindrom baby blues gitu ya, kecapean apa sih gitu. Jadi ya mungkin itu sih Teh faktornya. Oh iya, kita juga manusia ya Teh ya, bidan juga manusia. Kadang-kadang benar. Iya ya, kata aku Teh, oh sindrom baby blues kayak gini aku ngalamin ternyata, dan alhamdulillah ini cuma beberapa hari tapi panjang. Jadi ada yang ngurus tapi akunya cemburu gitu. Mungkin karena tidak mau kalau yang lain bingung karena nggak ada yang bantu, ini bingung karena dibantuin terus ya TGG mah ya. Akunya gak enakan kesannya kan. Takutnya kan dibilang itu bidan tapi nggak bisa apa-apa, kan nggak mau juga. Lebih berat ya bebannya bidan ya sebenarnya. Oh gitu, tapi enggak sih, kasih alhamdulillah. Jadi, aduh maafin ya ibu, aku sempat seuzon sama ibu dulu aku ngomong gitu. Ya Allah Tete, mungkin ngeri aja kata aku tadi gitu. Bodor lah ya tentang ini begini tuh gitu. Oke, kemudian barangkali dari para moms di sini ada yang mau ditanyakan, masalah apapun boleh, misalnya dari artinya atau gimana gitu. Oh ya Teh, sekalian aja nih, kalau nih misalnya bayi kita, kan kita nggak pernah tahu ya Teh, kolostrum kita itu keluar. Misalnya begitu bayi lahir, kolostrum belum keluar. Kan kadang-kadang kalau ibu-ibu muda, apalagi yang sibuk mungkin ya, yang ibunya pekerja mungkin ya ke depannya. Nah, untuk stok ASI-nya mungkin Teh barangkali ada tips kita mulai kapan nih pumping gitu, terus dari usia berapa hari ASI keluar derasnya gitu. Kan suka ada yang bingung ya, misalnya udah 2 hari ASI-nya belum keluar, gimana nih gitu. Nah, kalau ini berarti kaitannya sama laktogenesis, proses penghasilan, pembuatan ASI gitu ya dari di dalam tubuh. Sebetulnya proses ini udah berlangsung di usia kehamilan trimester 2. Nah, trimester 2 itu udah mulai, tapi masih sedikit-sedikit. Jadi dia tuh hormon laktasi itu naik pelan gitu. Ada beberapa yang udah keluar kolostrum pas lagi hamil, ada yang nggak keluar sama sekali. Itu nggak masalah, maksudnya tidak bisa disamaratakan, semua ibu akan mengalami itu. Saya 2 kali hamil dan dua-duanya beda itu. Yang pertama nggak keluar sama sekali, yang kedua keluar ada gitu kolostrum ketika kehamilan. Jadi tergantung hormon kita saat kehamilan yang itu gitu ya. Nah, jadi artinya setiap ibu hamil itu diberkahi Allah sama ASI. Itu dulu, yakin dulu pasti ada ASInya.
Lalu kapan nih ASI deresnya? Nah, hormon ASI akan meningkat itu setelah plasenta lahir. Nah, proses persalinan itu kan bayi dulu ya. Setelah bayi itu plasenta. Nah, setelah plasenta lahir, plasenta atau ari-ari atau apa istilah lainnya ya? Ari-ari lah ya, biasanya kalau di Bandung mah ya. Plasenta atau ari-ari sudah lahir, itu hormon menyusui meningkat. Nah, di situ sama Allah juga udah di setting lagi nih tubuh adik bayi teh. Dia punya namanya brown fat atau lemak coklat. Lemak coklat ini adalah cadangan nutrisnya dia, terletak di bawah kulit. Ini akan cukup sampai 2 kali 24 jam. Artinya 24 sampai 72 jam. Nah, dan ASI baru deres banget biasanya hari ketiga. Baru yang kerasa ya, si payudara teh ngerasa bek gitu ya. Kenceng nih payudaranya gitu ya, kayaknya penuh nih ASI. Itu biasanya hari ketiga. Jadi tenang aja, karena memang secara hormonalnya, laju hormonalnya begitu di tubuh kita. Jangan takut adik bayinya, aduh nanti kelaparan, nanti ini, nanti itu. Insya Allah hari ketiga biasanya ASI meningkat gitu. Jadi hari pertama kedua, ya udah deh karena dia punya lemak coklat kita nggak usah nyusuin ya, bukan gitu juga. Tetap justru rangsangan tadi yang Siva bilang, rangsangan terbaik untuk produksi ASI adalah hisapan bayi. Jadi dikenalkan, makanya pas lagi lahiran ada proses namanya proses IMD, inisiasi menyusu dini. Juga ada nanti sama bidannya diajarin cara pelekatan, Bu, gini loh cara gendongnya adik bayi, tak kepalanya disiku, terus tangan ibunya pegang pantat bayi. Itu posisi-posisi itu sambil adaptasi, kita sambil mendekatkan payudara kita ke adik bayi, dan adik bayi belajar menghisap. Walaupun berasa nggak ada, hisapin aja terus. Nanti itu akan mempercepat produksi ASI. Nanti hari ketiga yakin deh. Biasanya langsung si payudara terasa penuh gitu. ASI teh tiba-tiba mancer aja gitu banyak. Gitu, dan masih warnanya teh bening ya teh Gege ya. Iya. Kayak getah bontengen gitu. Warnanya bening, itu kolostrum justru gitu, jangan dibuang. Wah itu luar biasa banget. Kolostrum itu hanya ada limited edition. Hanya ada maksimal sampai 10 hari setelah lahiran ya. Umumnya di hari ke-7 tuh udah berubah jadi ASI mateng gitu. Biasanya itu happy banget ya teh. Iya, kalau sudah banyak ini ASInya gitu ya. Bener gitu. Jadi kalau ya misalnya kita mau stok ASI bakal dede nanti ditinggal kerja, bisa sedikit mungkin ya teh ya. Iya benar. Stok ASI nanti kita gini, jadi semua proses adaptasi. Yang pertama itu ibunya harus ngerasa nyaman dulu, cari posisi yang pewek buat nyusuin. Sambil kalau duduk gimana nih aku nyusuinnya nih, ganjalnya berapa bantal misalnya ya gitu ya. Ini bayi misalnya, ini bayi, kita pegang bayi di sini, tangan kita yang bawah di ganjalnya berapa bantal. Oh saya harus sambil nyender misalnya ya. Jadi cari dulu, yang pertama tuh harus cari tahu dulu posisi yang enakan buat nyusuin. Setelah itu baru persiapan pumping. Jadi kalau udah berhasil nyusuin ke adik bayi, jangan sampai langsung dua-duanya karena nanti pusing. Kita pusing, aduh ini bayi gimana, aduh pumping gimana gitu ya. Pumping mah nanti nyusul, posisi nyusuin adik bayi langsung dulu yang cari yang enak dulu. Nanti setelah itu, di saat adik bayi tidur dan kitanya nggak ngantuk, itu pumping. Terus misalnya jadi khawatir, terus gimana teh kalau misalnya dipumping nanti pas adik bayi nyusu abis dong. Enggak, justru pas lagi adik bayi nyusu terproduksi lagi. Ya ada hisapan, nanti payudara ada alarm ke pusat otak kita, nanti jadi ting produksi ASI gitu. Ya nanti makin banyak ASInya gitu. Di sela-sela bayi tidur. Nanti lama-lama ya TGG ya. Bahkan bisa yang satu misalnya payudara kanan nyusuin adik bayi, akhirnya itu pumping sampai bisa gitu. Iya. Sekarang tuh banyak, jadi ada alat tampung ya, beberapa merek lah yang kayak HK gitu, yang kayak Moimo gitu, yang dia alat tampung ASI, jadi cuma ditempelin aja gitu kan di payudaranya. Jadi yang satu nyusuin, satu cuma ditempelin alat silikon ke payudaranya, dia nampung ASI. Karena ada
wah ini harus dibahas lagi ya nextnya. LDR namanya. Let down reflex. Jadi pas nyusuin payudara yang kanan misalnya, yang kiri tuh ada kremet-kremet keluar ASI juga. Tuh, begitu juga sebaliknya. Kita nyusuin misalnya payudara yang kiri. Nah, yang kanan juga ada LDR. Jadi nanti dia kremet-kremet keluar ASI juga. Lumayan itu teh kalau ditampung. Jadi biasanya sih ditampung gitu yang kanan lebar. Apalagi buat mama pumping yang nantinya kerja mah. Iya, gitu. Sekarang mah emang udah kebayang ya serba canggih ya teh. Iya bener banget. Dari dulu kita zaman kita masih yang manual. Terus sekarang udah ada yang elektrik, udah ada yang buat nampung. Macem-macem. TGG-nya loading. Nah, sinyal TGG ya? Iya, sinyalnya teh. Iya, ada pertanyaan lagi kayaknya TGG. Ada nih teh. Nah, dari Risol Bandung katanya teh semenjak melahirkan rambutku rontok itu kenapa ya? Cara mengatasinya gimana? Sayang kalau harus potong rambut katanya. Iya ya, hormon rontok ini ya, saya teh belum tahu ilmiahnya, tapi memang iya setelah lahiran itu biasanya rambut ada rontok karena disinyalir karena kita setelah proses persalinan, yaitu yang tadi perubahan hormon yang terlalu cepat itu berdampak pada kesuburan rambut kita. Kesuburan nggak hanya rambut kita ya, si zat-zat kecil mikronutrien tubuh kita. Nah itu caranya sih perawatan rambut biasa aja sebetulnya ya gitu, dan nanti akan terlalui fasenya. Makanya orang tua dulu sering bikin apa TGG, kacang hijau. Oh iya. Nah, gitu. Ya orang tua dulu sering bikin kacang hijau. Ternyata kacang hijau mengandung vitamin B, vitamin, ada juga tambahan zat besinya untuk kesehatan si rambut. Jadi kita boleh dari pola makan lagi, balik lagi ke pola makan kita yang sehat gitu, pola makan yang sehat supaya nutrisi terpenuhi gitu. Kalau enggak ya tadi, kalau yang ada dari dokter dikasih vitamin ya diminum aja gitu. Itu hampir ke semua ibu, dan terlalui berapa bulan ya, sekitar 6 bulanan lah, 6 bulanan pasca salin itu terlalui masalah rambut rontok itu. Saya pun pernah ngalamin yang rontok itu sampai yang segenggam gitu, yang banyak banget. Ngeri memang. Mama, kenapa ya? Jadi coba diikhtiarin dulu bubur kacang, gitulah yang makanan sehat. Gitu nanti juga akan terlewat. Iya, gitu. Kemudian ini ada dari Mams Dinori Fatimah. Bagaimana menghadapi baby blues untuk single mom? Oke, Bunda, kalau itu berlaku untuk Mbak Fer, ya. Yang Mbak Fer, aku apa dirimu ya? Nah, aku juga Teteh. Iya, ulangi Teteh, ulangi. Apa tadi? Oh iya, yang single mom. Jadi proses
adaptasi masa nifas itu dilalui oleh orang yang satu rumah. Jadi orang satu rumah itu adalah ring satu. Ring satu buat si ibu yang baru lahiran. Misalnya di rumah itu ada siapa aja, ada suami. Kalau tidak ada suami, apakah ada mama atau ada bapak atau ada adik-adik? Nah, itulah ring satu kita. Ring satu kita itu yang sanggup untuk nemenin kita, yang seharusnya sanggup untuk nemenin kita gitu ya. Jadi kita tetap perlu bala bantuan, pasti perlu bala bantuan, dan itu minta tolong aja gitu ya ke ibu, ke bapak atau ke adik gitu. Dia jagain sebentar dong, ada bayinya, teteh mau ke toilet dulu misalnya gitu. Itu tetap harus terlalui dengan baik baby blues ini, karena kan dia fase yang memang harus dilalui dengan baik supaya selesai gitu ya si baby bluesnya. Oh ya udah terlewati gitu, beres gitu. Jadi nggak hanya suami, ini berlaku juga buat yang LDR TGG. Saya juga tim LDR soalnya ya dulunya. Jadi satu saya adalah Jakarta atau keluar kota. Nah, habis ya. Itu jadi ring satunya adalah keluarga. Jadi nggak hanya yang single mom, tapi buat yang LDR juga sama. Ring satu. Nah, ada lagi. Oh alah, sinyalnya. Kalau itu ya, hah, buffer lagi. Buat moms yang mau nah, ada TGG. Nah, iya. Ada. Iya, tadi udah terjawab ya, mudah-mudahan udah terjawab. Balik lagi ke kelas online, baik dari Mutiara Cikutra atau dari yang Siva punya kelas ibu.id. Kita ada beberapa kelas online untuk support itu semua ya TGG ya. Gitu. Kalau dalam waktu dekat dari kelas Ibu ID punya kelas yoga couple. Nanti perawatan lahirannya tuh ada di Mutiara Cikutra e-course-nya. Hai G. Kenapa nih Siva nih GG? Coba foto dulu ntar lo. Iya. Buffer aku di sini. Iya. Sedih banget. Nggak apa, lagi lep-lep kali sinyalnya. Oke.
Aku closing aja dulu ya. Jadi untuk para moms yang sudah lahiran, barakallah, selamat menempuh hidup baru bersama peran baru sebagai ibu, peran baru sebagai ayah, dan juga yang punya dedek bayi di rumah. Jalani perlahan, adaptasi perlahan, cari sumber informasi yang tepat, ikuti info-info yang baik, supaya membuat kita juga punya pikiran yang positif, membuat kita merasa tersupport, terdukung. Bila ada kebingungan, tanya boleh ke keluarga, ke ibu, ke ayah, ke suami gitu ya, atau tanya ke bidan yang kenal, misalnya ke TGG, ke Siva juga ke DM boleh, di WhatsApp juga boleh. Dari dulu ya TGG ya. Cari support system yang bisa moms percaya. Dan boleh ikuti kelas-kelas. Sekarang kan lagi kayak gini ya, kelasnya udah cari kelas online aja, udah jangan bingung nyari yang harus datang kemana, cari aja kelas online. Kalau mau yoga ada di kelas ibu.id, kalau mau kelas-kelas lainnya juga ada di Mutiara Cikutra, itu bisa diikutin. Buat apa? Buat bekal, nggak rugi. Pokoknya investasi harga sekian itu buat ilmu pengetahuan kita itu insya Allah worth it gitu ya. Supaya kitanya punya bekal. Jadi kalau kita punya bekal kemana-mana tuh pede gitu ya. Jadi ketika mengarungi fase baru di masa nifas ini, itu kita percaya diri. Jadi jauh lebih percaya diri karena kita udah tahu ilmunya yang tepat. Itu aja, enjoy, nikmati peranannya. Don't compare with other mom. Pakai kacamata kuda ya. Nggak usah bandingin sama ibu yang lain. Karena setiap pengalaman itu unik. Pengalaman anak saya ini adalah milik saya. Jadi nggak usah panasan sama orang lain, cari ilmu. Jadi kalau mau membandingkan itu ke ilmunya. Insya Allah kalau ke ilmunya nanti kita akan dapat solusi dan jadi termotivasi. Kalau kita bandingin sama orang lain belum tentu tepat juga. Gitu, mudah-mudahan baby bluesnya juga terlalui, masa nifasnya juga terjalani dengan baik. Jangan lupa kalau ada program anaknya dalam waktu yang agak jauh, program KB. Kalau mau program anaknya dekat, misalnya biar sekalian gitu ya ngurusnya, boleh tidak di KB setelah 40 hari. Gitu. Apa lagi ya TGG ya? Oh iya, sama ini Teh. Biasanya kan suka ada ya ibu-ibu yang kok beda ya kebiasaan anak ke-1 sama anak kedua, dari kehamilannya juga beda. Nah, pasti ya Teh ya, pasti ada bedanya gitu. Jadi tidak semuanya sama. Betul. Karena unik itu setiap kehamilan, persalinan, dan masa nifas, masa menyusuinya itu tiap anak itu unik. Jadi bahkan jangan sama orang lain, bahkan anak ke-1 ke-2 pun jangan terlalu dibandingkan, supaya biar kitanya juga nggak stres. Oh ya baiklah, nggak apa-apa, anak ke-1 pengalamannya begitu, anak sekarang yang kedua pengalamannya begini, it's okay, nggak masalah gitu. Kalau kita udah santai kayak gitu, insya Allah kitanya jadi lebih ikhlas, ngejalaninnya lebih nerima, bayinya juga nanti lebih happy gitu. Oke, Teh Siva, sudah jam 14.05. Oke, para moms, kayaknya nilai sesi kita siang ini sampai sini dulu. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan ada live ini lagi ya Teh. Insya Allah boleh. Iya harusnya akun Siva ya tadi @bidan_siva. Cuman tadi HP-nya ngehang, jadi nggak bisa ada video ya tadi tuh ya. Nggak bisa ada video. Jadi ini pakai akun yang klasibu.id. Nggak apa-apa, sama-sama Siva kok. Ya, gitu. Sekali lagi Teh Siva makasih banyak. Sami-sami TGG. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya Mam sinyalnya. Maaf ya Mams ya, gitu. Mudah-mudahan nggak bosan lihat kayak gitu sama Teh Siva nanti. Iya. Gitu. Oke, Teh Siva, aku pamit undur diri. Sampai ketemu next live. Teh Siva sehat-sehat di sana. Iya, amin. Sehat-sehat di rumah. Yang mau menjalankan siapkan stamina. Tetap positive thinking and happy.
Happy. Dadah. Dadah. Foto dulu bentar, Ge. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Mams.